Oke, hari ini kita akan coba membahas eh, termodinamika khususnya pada bab siklus refrigerasi. Di sini kita punya soal siklus refrigerasi yang menggunakan R134A sebagai fluida kerjanya dan beroperasi pada siklus ideal vapor compression ideal refrigeration ya di antara dengan pressure di antara 0,12 dan 0,7 MPa. Lalu dengan mass flow rate 0,05 kg per second. Nah, di sini kita diminta untuk mencari rate of heat removal dari ruangan yang didinginkan gitu ya. Lalu kita juga diminta untuk mencari power dari kompresornya, lalu rate heat rejection ke lingkungan dan juga COP-nya. Nah, untuk memudahkan perhitungan di termodinamika, biasakan kita selalu membuat siklus diagramnya ya. Jadi untuk vapor ini kita biasanya membuat siklus TS, diagram TS. Nah, di sini kita punya dua garis tekanan. Yang pertama yang rendah 0,12 MPa, yang tingginya 0,7 MPa. Karena kita sudah mengasumsikan bahwa ini bekerja pada ideal vapor compression, berarti kita mulai di saturated vapor, lalu kita kompresi, lalu kita kondensasikan hingga saturated liquid. Dari saturated liquid ini kita throttling gitu ya, ke tekanan yang rendahnya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana siklusnya, tinggal kita mencari masing-masing properties di semua tingkat keadaan. Oke, kita coba cari dulu tingkat keadaan pertama. Di tingkat keadaan pertama, kita tahu bahwa tekanan bekerja pada 0,12 MPa. Dengan kita mengasumsikan saturated vapor, kita bisa mengetahui properties lainnya ya pada tingkat keadaan pertama. Di tingkat keadaan pertama ini bisa kita ketahui temperaturnya adalah minus 22,32. Lalu untuk entalpinya 236,97. Lalu untuk entropinya 0,94779. Setelah itu kita coba cari tingkat keadaan kedua. Di sini tingkat keadaan kedua kita asumsikan bahwa kompresor bekerja secara isentropik gitu ya. Jadi dengan kata lain S2 ini sama dengan S1, 0,94779 dengan pressure 0,7 MPa. Nah, ketika kita sudah punya dua properties, ini properties lain bisa kita cari dari tabel R134A sama dengan di tingkat keadaan pertama ya. Kita cari dari tabel R134A. Nah, di tabel R134A untuk tekanan 0,7 MPa dengan entropi 0,9 sekian, ini tandanya dia superheat. Jadi kalau kita cari di tabel superheat R134A, kita bisa ketahui entalpinya 273,54. Setelah itu kita cari tingkat keadaan ketiga.
Di tingkat keadaan ketiga ini sudah kita asumsikan bahwa dia saturated liquid. Ini ya, saturated liquid dengan pressure 0,7 MPa. Dari sini kita bisa ketahui entalpinya 88,82. Lalu kita lanjut ke tingkat keadaan keempat. Karena dia throttling, ini menandakan bahwa H4 sama dengan H3. Nah, setelah kita cari tahu semua properties, ini kurang lebih sih sudah cukup untuk melakukan perhitungan heat rejection dan kerja pada kompresor. Nah, untuk soal A, kita diminta untuk mencari berapa sih kalori yang di ruangan ya, atau QL. Nah, QL ini tuh ada jadi siklus dari 4 ke 1. Lalu siklus 3 ke 2 ini QH. Dan dari 1 ke 2 ini adalah W kompresor. Nah, untuk mencari kalori yang di ruangan yang didinginkan, ini sama saja dengan kita mencari QL. Sehingga QL itu rumusnya adalah M dot kali H1 min H4 gitu ya. Ini sudah kita ketahui M dotnya 0,05 gitu ya. H1 nya sudah kita cari dan H4 juga sudah kita ketahui. Ini tinggal kita masukkan angkanya. Dikurangi H4. Di sini kita ketahui H4 itu sama dengan H3 ya, sehingga 88,82. Atau hasil akhirnya adalah 7,41 kilo. Lalu kita juga diminta untuk mencari W kompresor. Kita tahu W kompresor ini siklusnya dari 1 ke 2, sehingga kita cari saja M dot H2 dikurangi H1. Atau hasil akhirnya adalah 1,83 kilowatt. Lalu untuk soal B, kita diminta untuk mencari berapa sih heat rate rejection yang dibuang ke lingkungan. Atau di sini kita cari QH. QH-nya ini ada di siklus 2 ke 3. Jadi M dot H2 min H3 sama dengan 9,24 kilowatt. Lalu kita cari COP. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa COP refrigerasi dan COP heat pump ini berbeda ya, tergantung mana yang manfaat yang ingin kita dapatkan. Kalau untuk refrigerasi kita pengen ruangan itu dingin, berarti kita harus hitung QL per W kompresor, atau QL-nya adalah 7,41 dibagi dengan W kompresornya 1,83, sehingga ini adalah 4,05. Oke, untuk perhitungan sudah cukup sekian, cuma ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jika kita lihat di sini ada berapa angka yang berbeda, 0,01 sekian yang berbeda. Contohnya ini COP 4,06, kita dapat 4,05. Atau untuk heat rejection di sini 923, kita hitung 9,24. Nah, untuk angka-angka di belakang koma yang cukup kecil 0,1, 0,01 dan seterusnya, ini bisa kita abaikan karena nilainya tidak signifikan untuk perhitungan. Nah, kenapa bisa berbeda seperti ini? Salah satu penyebabnya adalah ketika kita melakukan perhitungan, ada angka-angka yang kita bulatkan, dan itu tergantung seberapa teliti kita melakukan perhitungan. Oke, jadi untuk selisih yang kecil ini bisa kita abaikan. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih dan selamat belajar.